Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan contoh jurnal pembelajaran pada modul 2 ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya akan memberikan contoh ini hanya untuk referensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakannya dengan cara memodifikasi ya. Jadi tidak langsung untuk di copy Bapak Ibu. Nah, yaitu modul 2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini saya tampilkan adalah dengan Microsoft Word ya. Jadi ketentuan terbaru itu wajib untuk menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini saya akan tampilkan untuk contoh di Microsoft Word. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa jadikan untuk referensi dalam pembuatan jurnal Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini yaitu ketentuannya kita baca terlebih dahulu, yaitu membuat tulisan refleksi pengalaman bermakna, kemudian menyertakan hasil umpan balik ya. Di sini ada peserta didik, kemudian atau guru ya, atau kepala sekolah atau mitra lainnya yang terlibat dalam pengalaman belajar tersebut. Kemudian di sini menyertakan dokumentasi berupa foto terkait pengalaman yang bermakna jika ada. Nah, ini untuk dokumentasi sangat disarankan ya Bapak Ibu untuk dapat dilampirkan. Nah, kemudian di sini digabung dalam satu file, kemudian format PDF dan juga maksimalnya 10 MB. Nah, di sini pada refleksi ya, di sini Bapak Ibu. Jadi pada poin pertama di sini yaitu refleksi. Jadi hasil refleksi pengalaman yang bermakna versi Anda bisa berarti selaras dengan minat Anda. Kemudian memberikan momen AHA yang besar. Nah, di sini momen AHA juga harus diberikan ya atau ditambahkan Bapak Ibu. Nah, kemudian menguatkan tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai seorang pendidik. Nah, kemudian ini juga harus ditambahkan pada refleksi, Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh. Nah, di sini judulnya yaitu menerapkan rencana pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan tuliskan ya. Jadi di sini diminta untuk membuat tulisan refleksi ya. Jadi yang pertama yaitu tulisan refleksi pengalaman bermakna. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah tulisan refleksi pengalaman bermakna. Ini saya tambahkan ya biar nanti Bapak Ibu bisa tahu. Nah, ini adalah tulisan refleksi pengalaman bermakna. Jadi Bapak Ibu silahkan refleksikan ya pengalaman bermakna Bapak Ibu. Jadi setelah saya mempelajari materi pembelajaran sosial emosional di PMM, jadi dan seterusnya di sini Bapak Ibu silahkan untuk direfleksikan, kemudian silahkan ditambahkan untuk pengertiannya, boleh ditambahkan juga boleh tidak ya. Jadi sesuaikan saja. Nah, kemudian di sini ada juga kompetensi utama ya. Di sini kita lihat untuk kompetensi utama. Saya besarkan lagi ya, biar dapat dilihat. Eh, Nah, jadi ada di sini ada kesadaran diri, kemudian ada manajemen diri, kemudian ada kesadaran sosial, kemudian ada keterampilan berhubungan. Nah, kenapa disarankan untuk menggunakan Microsoft Word? Nah, jika Microsoft Word ini untuk sebuah dokumen ini dapat teratur Bapak Ibu ya. Ini dapat langsung teratur untuk dalam satu halaman seperti ini Bapak Ibu. Berbeda dengan Canva yang memang per slide. Jadi untuk presentasi jadi sangat berbeda. Nah, makanya dengan seperti ini mungkin sistem lebih mudah untuk membacanya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kemudian di sini ada pengambilan keputusan. Nah, di sini juga penerapan ya. Nah, penerapan PSI dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui yang pertama pembukaan yang hangat, kemudian kegiatan melibatkan siswa. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan sertakan contohnya juga ya. Jadi bisa jadi ini berbeda-beda Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman dari Bapak Ibu masing-masing di sekolahnya. Dan mengakhiri pelajaran dengan kegiatan yang positif ya. Ataupun di sini ada refleksinya. Nah, kemudian eh, di sini jika dilakukan dengan tepat, penerapan PSI juga akan
dapat proyek penguatan profil Pancasila, misal pada dimensi beriman dan juga sebagainya ya. Nah, kemudian di sini masuk ke dalam rancangan pembelajaran prinsip eh, PSI ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan sertakan rancangan pembelajarannya ya. Di sini yang saya terapkan di kelas Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk kelas 1 SD yaitu penggunaan kata sapaan. Nah, di sini silahkan ditambahkan untuk tujuan pembelajarannya, kemudian ada pembukanya, kemudian eh, di sini jauh kali. Ini kan dulu. Nah, kemudian di sini ada kegiatan inti ya. Jadi kegiatan inti setelah kegiatan inti nanti ada penutup ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu silahkan sertakan rancangan Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kemudian nah di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada penerapan dan juga refleksi. Nah, seperti yang kita lihat di atas pada ketentuan untuk mengunggah jurnal. Nah, di sini hasil refleksi pengalaman ya. Nah, di sini hasil refleksi pengalaman kita tambahkan ya. Jadi di sini ada selaras dengan minat, kemudian memberikan momen aha yang besar, kemudian menguatkan tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai seorang pendidik. Nah, di sini kita lihat ke bawah. Nah, di sini yaitu ada penerapan dan refleksi ya. Eh, Jadi silahkan diceritakan ya Bapak Ibu ya. Di sini ketika saya menerapkan rancangan pembelajaran di kelas 1 SD, siswa tampak antusias dan terlibat aktif dalam setiap kegiatan. Mereka berhasil menggunakan kata sapaan dengan benar dan menunjukkan peningkatan dalam kesadaran diri dan sosial mereka. Suasana kelas menjadi lebih positif dan mendukung ya, dan saling mendukung. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini silahkan untuk sertakan ya dokumentasi. Jadi walaupun dalam keterangan ketentuan itu jika ada ya, namun lebih bagusnya Bapak Ibu ditambahkan ya. Jadi agar lebih memperkuat untuk pada saat nanti validasi ya sebagai bukti bahwa ini sudah diterapkan di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian di sini aha momennya. Jadi di sini momen aha-nya, momen aha besar ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti sesuaikan ya dengan momen aha Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi kondisi yang saya hadapi saya jadi tahu bahwa siswa kelas 1 yang saya ampuh sangat responsif terhadap pendekatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mereka lebih mudah memahami konsep melalui visualisasi ya dan bermain peran. Nah, ini mungkin untuk anak-anak kelas rendah sangat suka ya untuk belajar dengan visualisasi, terutama gambar dan juga video dan juga bermain peran. Nah, kemudian dan yang paling penting mereka menunjukkan peningkatan dalam kesadaran sosial. Nah, di sini kesadaran sosial dan empati dari kegiatan yang saya lakukan. Nah, ini adalah momen aha besar ya. Kemudian berdasarkan hal tersebut, saya ke bawah saja ya, Bapak Ibu ya. Berdasarkan hal tersebut, saya akan terus menggunakan pendekatan pembelajaran interaktif. Ini kita lihat lagi di ketentuannya ada kemudian di sini. Nah, di sini menguatkan tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai seorang pendidik ya. Nah, di sini berdasarkan hal tersebut, saya akan terus menggunakan pendekatan yang interaktif yang melibatkan siswa aktif. Saya akan mencoba memperluas metode pembelajaran dengan menambahkan aktivitas permainan dan juga sebagainya. Nah, di sini nanti juga Bapak Ibu bisa ditambahkan ya untuk eh, tujuan dan nilai-nilai sebagai seorang pendidik. Nah, di sini penerapan pelajaran sosial bukan hanya berdampak pada kesejahteraan di kelas saja, namun dapat memberikan dampak pada seluruh warga sekolah ya. Nah, jadi di sini sudah ada peta konsepnya Bapak Ibu. Nah, yaitu di sini ada menjadi teladan, terus belajar dan juga berkolaborasi. Nah, kemudian di sini lupa saya tambahkan ya Bapak Ibu ya. Tujuan dan nilai sebagai
seorang pendidik. Nah, di sini sudah ada. eh, ini nanti tidak perlu ditulis ya Bapak Ibu ya, jadi silahkan nanti ditambahkan saja. Nah, kemudian di sini ini terlalu besar gambarnya Bapak Ibu. Saya kecilkan ya, agar nanti bisa dipindahkan ke atas. Bisa dipindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Seperti ini sudah bagus. Agar lebih jelas ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu silahkan tambahkan saja ya. Seperti di Canva, jika Bapak Ibu memiliki gambar, itu Bapak Ibu silahkan ditambahkan ya. Jadi bisa juga ditambahkan dengan cara klik di insert di sini Bapak Ibu, di pojok kiri atas, kemudian pilih picture dan kemudian pilih this device ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, di sini ada umpan balik ya, umpan balik dari rekan guru. Nah, di sini tidak mesti guru Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini dimintanya yaitu menyertakan hasil umpan balik dari mitra. Nah, di sini bisa peserta didik, yaitu murid-murid kita di kelas, kemudian guru atau kepala sekolah dan juga mitra lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu bebas ya, bebas untuk siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran tersebut. Nah, ketika saya menerapkan pembelajaran di kelas, terdapat beberapa rekan guru yang saya minta untuk melakukan observasi atau mengamati di sini. Mengamati. Bagaimana kelas berlangsung ketika saya mengajar. Berikut ini adalah umpan balik dari rekan guru ketika saya menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Nah, di sini sudah jelaskan ya. Nanti di sini boleh guru, saya tambahkan di sini, guru atau siswa atau kepala sekolah ya. Jadi tergantung nanti jika tidak ada guru yang mengobservasi maka ya siswa tersebut ya atau siswa sendiri yang nanti akan mengisi umpan balik atau mitra lainnya. Nah, ini saya tambahkan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu nanti silahkan sertakan saja ya nama, kemudian eh, gurunya guru apa ya atau jabatan lah saya isi di sini. Jabatan. Nah, kalau siswa nanti Bapak Ibu silahkan tulis di sini siswa kelas 1 misalkan. Yang seperti tadi karena siswa kelas 1 SD 1A misal Bapak Ibu. Atau di sini guru ya. Atau di sini guru kelas. Tuh, ini nama nanti disilahkan Bapak Ibu disertakan. Misalnya saya contohkan Pak Guru Ali. Nah, ini misal contoh ya. Nah, kemudian di sini foto umpan balik ya dari rekan guru atau rekan sejawat. Nah, di sini nanti Bapak Ibu boleh sertakan beberapa foto, boleh juga untuk umpan baliknya difoto, kemudian juga boleh umpan baliknya itu ditulis ya. Misal Bapak Ibu mau tulis di sini umpan baliknya, nah isi umpan balik mau ditulis. Nah, atau di sini atau foto umpan balik. Nah, ini juga boleh ya. Jadi di sini bebas Bapak Ibu, Bapak Ibu kreasikan. Nah, yang warna kuning ini nanti jangan diupload Bapak Ibu ya, ini dihapus saja. Ini saya contohkan saja. Dan juga nanti yang paling atas di sini ini dihapus saja Bapak Ibu. Nah, kemudian jangan lupa nanti Bapak Ibu sertakan juga di sini nama Bapak Ibu ya. Nama, kemudian universitas, kemudian eh, ada eh, jurusan ya, jurusan dan lain-lain ya. Jadi silahkan Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan Bapak Ibu butuhkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Jika Bapak Ibu ingin bergabung ke dalam grup Telegram, silahkan klik link di deskripsi untuk dapat bergabung dengan grup Telegram Pak Guru Wali. Di sana juga saya ada beberapa informasi yang saya share agar nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan dalam informasi dalam PPG Piloting tahap 1 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian jangan lupa untuk share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar terus mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.